Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu Mia Nur Melati dalam mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan SMA kelas 10. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk terus belajar ya. Pada kesempatan kali ini, kita masih di materi yang sama tentang pengolahan makanan awetan dari bahan nabati pada sub yang terakhir. Sub yang kelima yaitu tentang kemasan produk. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dapat memenuhi harapan konsumen. Salah satunya yang pertama yaitu kemasan harus dapat melindungi isi dengan baik, mudah dibuka dan mudah ditutup, serta mudah untuk dibawa. Yang kedua yaitu bentuk dan ukuran itu harus menarik serta sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga yaitu labeling harus jelas dan juga lengkap atau komplit ya. Yang keempat, bahan kemasan itu harus ramah lingkungan. Yang berikutnya ada persyaratan kemasan. Kemasan itu harus melindungi isinya, baik yang pertama dari pengaruh luar, seperti contohnya kerupuk, itu akan lembek atau akan melempem ya, jika kemasannya itu tidak dapat menahan oksigen yang masuk melalui pori-pori. Jadi kemasannya itu betul-betul harus melindungi dari pengaruh luar. Kemudian yang kedua yaitu harus melindungi isinya dari pengaruh dari dalam. Contohnya terjadi perpindahan molekul dari kemasan ke barang yang dikemas atau sebaliknya dari barang ke kemasan apabila bahan kemasan yang digunakannya itu tidak cocok. Yang ketiga, kemasan harus dapat menjaga mutu tetap sama. Kualitasnya harus tetap sama dari saat dikemas sampai batas waktu kadaluarsanya atau expire-nya. Dan menjaga agar aroma barang yang dikemas tidak hilang. Contohnya kemasan kopi bubuk. Ada beberapa jenis kemasan. Yang pertama yaitu kemasan primer. Kemasan primer itu adalah kemasan yang berhubungan langsung dengan produknya. Ukurannya biasanya relatif kecil dan biasa disebut sebagai kemasan eceran. Contoh kemasan ini adalah kantong plastik untuk keripik, gelas plastik atau cup untuk air minum, kaleng minuman, kantong plastik untuk mie instan, atau bungkus plastik pada permen. Itu kemasan primer, kemasan yang bertemu langsung dengan produknya ya. Nah, di sini ada perbedaan kemasan primer, kemasan sekunder, kemasan tersier. Kita lihat gambar yang sebelah kanan ya. Kemasan primer, contohnya ini ada pada kaleng. Kaleng ini kan langsung berhubungan dengan produknya. Kemudian ada kemasan tersier, ada kemasan sekunder, maaf. Kemasan sekunder ini adalah contoh di sini ada kardus ya, yang melindungi si kemasan primernya. Ini kemasan sekunder. Nah, ini kemasan tersier. Dari kardus ini kita bungkus kembali, kita kemas kembali menjadi kemasan yang lebih aman atau lebih safety. Nah, ini juga gambar di bawah juga sama. Ini kemasan primer, ada permen yang dibungkus dengan plastik, kemudian kemasan sekundernya dari kemasan plastik yang satu-satu itu dibungkus kembali dengan kemasan plastik dengan jumlah permennya yang lebih banyak. Kemudian ini ada kemasan tersier dan ini ada kemasan kuarterner. Jadi bisa dipahami ya perbedaannya. Nah, ini yang kedua, kemasan sekunder. Itu adalah kemasan kedua yang berisi sejumlah kemasan primer seperti yang pada gambar tadi ya. Kalau kemasan sekunder itu tidak kontak langsung dengan produk yang dikemasnya. Contohnya tadi kemasan karton untuk air minum dalam kemasan, atau kemasan kerat kayu untuk sirup dalam botol, atau kerat plastik untuk minuman di dalam botol. Nah, di sini ada kemasan primer contohnya ya tadi, ini kemasan sekunder. Nah, ini kemasan tersier. Kemasan tersier itu adalah kemasan yang banyak diperuntukkan sebagai kemasan transport supaya aman ya ketika dalam perjalanan. Contohnya apa tadi? Kontainer dan kotak karton gelombang. Itu adalah kemasan tersier. Nah, ini contohnya ya.
Kemasan primer, ada permen, kemudian ada bisa dipakai toples ataupun bisa pakai plastik juga boleh. Ini kemasan tersiernya. Bisa ya membedakan ya, perbedaan kemasan primer, sekunder, dan tersier. Nah, ada beberapa jenis bahan kemasan. Yang pertama yaitu kemasan logam. Biasanya ini pada kaleng susu atau minuman yang lain juga mungkin ada yang menggunakan kemasan logam ya. Kemasan logam atau disebut juga kaleng, kemasan yang paling aman karena kemasan ini dapat melindungi produk dari sinar matahari, uap air, dan oksigen. Masalah utama pada kemasan kaleng ialah mahal dan pembeliannya harus dalam jumlah yang besar. Kemasan logam ini dapat dibuat dari aluminium dan plat besi lapis timah putih. Betul ya, sebetulnya kemasan ini kemasan yang cukup mahal, tapi dia lebih aman digunakan. Bahan yang kedua yaitu kemasan gelas. Kemasan gelas sifatnya tidak bereaksi dengan bahan yang dikemas. Tahan terhadap produk yang bersifat asam dan juga basa. Sementara kekurangannya itu mudah pecah jika terkena benturan dan beratnya yang cukup berat dibandingkan dengan bahan lainnya seperti logam atau kertas. Kemasan gelas ini banyak digunakan untuk kemasan makanan dan minuman. Untuk mencegah pecah pada waktu transportasi dan memudahkan penanganan, biasanya dikombinasikan dengan kemasan sekunder seperti karton bergelombang, kerat kayu, maupun kerat plastik. Nah, ini salah satu contoh kemasan gelas ya. Yang ketiga ada kemasan plastik. Kalau kemasan plastik ini relatif lebih ringan ya, dan dia juga harganya relatif murah. Namun masa simpannya relatif singkat dibandingkan dengan kaleng. Ada jenis-jenis plastik yang tidak dapat digunakan untuk kemasan makanan dan minuman karena mengandung zat kimia yang tidak baik untuk kesehatan manusia. Yang keempat yaitu kemasan kertas. Kemasan kertas dan karton ini banyak digunakan untuk kotak kartun lipat dan kotak karton gelombang, mudah dicetak. Bahan kertas yang banyak terdapat di Indonesia ini antara lain ada kertas HVS, kraft, tisu, kertas yang di coating atau art paper, case coated paper. Kalau karton biasanya karton jenis duplex, ivory, art karton, cast coated karton, dan yang terakhir karton gelombang. Ada kertas kraft dan juga kertas yang medium. Yang terakhir yaitu kemasan fleksibel. Kemasan fleksibel ini merupakan revolusi dari teknologi pembuatan kemasan. Dia bentuknya fleksibel sesuai dengan sifat produk yang dikandungnya. Bentuknya berubah jika diberi tekanan atau sentuhan. Kemasan fleksibel dapat diproduksi dalam bentuk roll ataupun kantong atau saset. Kemasan itu biasanya berbarengan juga dengan labeling ya, karena di dalam kemasan biasanya supaya terlihat lebih menarik, biasanya ditambahkan juga label. Nah, pada label ini sebaiknya tertera beberapa item. Salah satunya yang pertama ada nama produknya apa, kemudian yang kedua nama dagang atau nama mereknya apa, komposisi produknya, berat atau isi bersih produk, nama dan alamat produsen, nomor pendaftaran atau PIRT-nya, tanggal atau bulan dan tahun, expire atau kadaluarsanya, dan yang terakhir ada kode produksinya. Nah, ini adalah label yang baik, itu ada 8 komponen di dalamnya. Nah, seperti contoh pada gambar ya, di sini ada kemasan yang sudah BPOM dan dia di sana ada kode ML. Apa artinya kode ML? Kode artinya dia makanan dari luar atau impor ya, makanannya dari luar. Yang contoh berikutnya, nah di sini ada juga BPOM, kemasannya MD atau makanan dalam, berarti dia diproduksinya dari Indonesia, dari dalam negeri. Nah, yang berikutnya ada juga keripik pisang. Kalau ini industri rumahan ya, dan ini dia bukan di BPOM tapi di Dinas Kesehatan. Nah, di sini harus menyertakan PIRT-nya, pangan industri rumah tangganya ada dalam bentuk kodenya. Ini biasanya dia UMKM ya, industri rumahan tadi. Jadi di sini labelnya lengkap, ada namanya, kemudian ada nama produsennya, komposisinya, ada nomor PIRT-nya, berat bersihnya, itu sudah lengkap sekali ya. Nah, ini contoh label pangan olahan.
Nah, di sini ada nama dagang, namanya Cindy. Ada nama produknya, keripik ikan bilis. Gambarnya tentunya biar lebih menarik ya. Ada logo halal, kemudian nama produsennya sudah ada, nomor izin edarnya juga ada, expire-nya ada, berat bersihnya juga ada. Semua ini lengkap. Ini adalah salah satu contoh label yang lengkap dan contoh label yang baik ya. Nah, terakhir, bahan makanan nabati itu memberikan serat yang penting untuk pencernaan dan vitamin yang mendukung fungsi tubuh. Dengan memahami bahan makanan nabati, kita dapat memilih bahan yang tepat untuk menciptakan hidangan yang bergizi dan seimbang. Nah, ini untuk tugas, silakan kalian melanjutkan tugas yang keempat kemarin, kelompoknya sudah dibuat. Tugasnya membuat kemasan produk pengolahan makanan awetan dari bahan nabati. Silakan kalian membuat kemasan sesuai dengan produk yang sudah ditentukan kemarin dan jangan lupa beri label dalam kemasan tersebut sesuai dengan rancangan yang telah kalian buat ya. Nah, ini ada beberapa contoh kemasan, ada yang pakai kertas, ada yang pakai botol, ada yang pakai gelas kaca. Silakan tugasnya dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga materi hari ini dapat memberikan manfaat. Jangan lupa untuk terus belajar dan tugasnya dikerjakan ya. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.